Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Desi Ramnapakaya, kelas A, Prodi Pendidikan Biologi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang replikasi DNA. Yang pertama, pengertian replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggadaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah diri. Replikasi terjadi di nukleus atau inti sel dan terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. DNA perlu digandakan agar sel baru hasil pembelahan memiliki DNA yang sama dengan sel induk. Replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif, yaitu rantai ganda DNA akan terpisah dan masing-masing rantai induk akan menjadi cetakan untuk rantai baru, sehingga DNA hasil replikasi masing-masing memiliki rantai induk dan rantai anak. Selanjutnya, proses replikasi DNA adalah sebagai berikut. Pertama, enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Masing-masing rantai tunggal akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Ada dua rantai tunggal yang terbentuk yang disebut satu leading strand dan dua lagging strand. Enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut primer. Selanjutnya, enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awal primer yang sudah terbentuk. Pada leading strand, hanya satu primer yang dibentuk sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Pada leading strand, terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Yang terakhir, terdapat celah-celah pada fragmen DNA di lagging strand yang akan disambung oleh kerja enzim ligase. Tempat awal terjadinya disebut dengan istilah origin of replication atau ORI. Pada sel eukariotik, dalam sekali proses replikasi akan terbentuk banyak sekali ORI karena DNA eukariotik sangat panjang. Contoh sel eukariotik adalah sel-sel alga, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan pada sel prekariotik, dalam sekali proses replikasi hanya akan terbentuk satu ORI karena DNA prekariotik ukurannya lebih pendek. Contoh sel prekariotik adalah sel bakteri dan ganggang hijau biru. Selanjutnya, fungsi DNA pada replikasi DNA. DNA memiliki fungsi yang amat penting, yaitu yang pertama, fungsi heterokatalitik replikasi DNA. DNA dapat berfungsi sebagai heterokatalis, artinya DNA dapat mensintesis molekul lain membentuk RNA. Yang kedua, fungsi otokatalitik replikasi DNA. DNA juga berfungsi sebagai eukatalitik, artinya DNA mampu membentuk dirinya sendiri. Selanjutnya, 3 hipotesis replikasi DNA. Yang pertama, hipotesis konservatif. Hipotesis ini menyatakan bahwa bentuk double helix DNA yang lama tetap dan langsung menghasilkan double helix yang baru disebut konservatif. Teori ini menjelaskan bahwa DNA induk tidak mengalami perubahan apapun. Lalu urutan basa-basa nitrogennya salin sehingga terbentuk dua rantai DNA yang sama persis. Yang kedua, hipotesis semi-konservatif. Hipotesis ini menyatakan dua pita spiral dari double helix memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya. Teori replikasi semi-konservatif menjelaskan pada saat akan mengadakan replikasi kedua, rantai polinukleotida akan memisahkan diri sehingga basa-basa nitrogen tidak berpasang-pasangan. Nukleotida bebas mengandung basa nitrogen yang bersesuaian akan menempatkan diri berpasangan dengan basa nitrogen dari kedua rantai DNA induk, sehingga terbentuk dua buah DNA yang sama persis. Yang ketiga, hipotesis dispersif. Hipotesis ini menyatakan double helix akan terputus-putus, selanjutnya segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang bergabung dengan segmen lama, membentuk DNA baru. Pada teori replikasi dispersif,
dijelaskan bahwa DNA induk terpotong-potong. Kemudian potongan-potongan tersebut merangkai diri menjadi 2 buah DNA baru yang mempunyai urutan basa-basa nitrogen sama persis seperti urutan basa nitrogen semula. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.